Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, amin. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini malam-malam lagi ada yang belanja ya teman-teman. Yang belanja ini juga tetangga aku ya teman-teman, dia kerja di toko listrik. Tokonya ada di seberang tempat aku ya teman-teman. Seberangnya juga nggak terlalu jauh gitu ya. Nah, dia seperti biasa belinya itu cuman kopi, roti atau mie ya, makanan yang malam-malam bisa dia makan gitu teman-teman. Nah, sebelum kesini dia itu juga udah beli ketoprak. Kalau beli makanan di sini itu paling kalau dia buat ganjal perut malam-malam lapar gitu ya, soalnya dia tuh di atas jadi nggak turun-turun lagi ke bawah kalau udah tutup toko gitu teman-teman. Nah, ini dia udah selesai mau nyebrang ya teman-teman, mau langsung pulang dia teman-teman. Nah, ini aku langsung lanjut mau getokin es batu ya teman-teman, soalnya kalau es batunya nggak disiapin dari awal nanti pas begitu banyak es yang banyak orang yang beli es gitu, jadi kitanya ribet ya teman-teman. Nah, tadi itu anak aku habis beli sedotan bubble sama cup ya teman-teman. Kalau untuk sedotan kan ada dua ukuran, yang satu ukuran yang pakai bubble, yang satu ukuran polos gitu ya teman-teman. Nah, ini aku getokin es batunya juga sebenarnya pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan terus diratain ke semua es batu ya, jadi hasil ancurnya itu kecil-kecil gitu teman-teman. Kalau kita getoknya kenceng-kenceng gitu, hasil es batunya itu gede-gede ya teman-teman, jadi kerjaan ulang lagi buat kita gitu teman-teman. Nah, ini alhamdulillah ya teman-teman, ada yang beli pop es 3 ya teman-teman. Yang satu itu rasa coklat, bikin 2 cup, yang satu itu avocado gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada yang beli langsung sama gitu, enaknya di kita teman-teman, jadi langsung kita gabungin gitu. Jadi kita bikinnya juga nggak lama dan kita juga nggak terlalu capek ya. Kalau untuk ukuran blendernya itu untuk 3 cup itu muatnya ya teman-teman ya. Kalau untuk 3 cup itu pas banget ya ukurannya ya. Yang tadi satu toppingnya topping cincau dan yang satu topping bubble. Ini semuanya punya satu orang teman-teman. Kalau malam-malam itu kan memang pop es rame gitu teman-teman, jadi sering ngerasa sama, jadi langsung aku gabungin gitu ya teman-teman. Aku suka nanya, ada beberapa orang beli gitu rasa apa, kalau misalnya sama langsung aku gabungin gitu teman-teman. Jadi alhamdulillahnya juga kita nggak terlalu capek gitu ya teman-teman ya. Nah, ini harga pop es sangat murah teman-teman, harganya 5.000. Dan untuk bubble itu alhamdulillah bubble kita banyak yang suka, karena bubble kita itu rasanya lebih kenyal gitu ya teman-teman. Kalau misalnya jam 9 atau jam 10 topping bubble-nya udah habis, itu biasanya sangat pengaruh gitu teman-teman, jadi agak sepi. Soalnya kalau malam itu kebanyakan yang beli es itu anak-anak muda, jadi anak-anak muda itu sukanya topping bubble gitu ya teman-teman ya. Nah, ini langsung lanjut jualin rokok teman-teman. Itu juga tetangga aku yang beli rokok, dan ini alhamdulillah langsung lanjut lagi bikin kopi ya teman-teman. Pekerjaannya yaitu teman-teman mampir sono mampir sini, jualin es, jualin kopi, jualin warung. Alhamdulillah untungnya kita ngelangkahnya nggak jauh-jauh, cuman keluar masuk gitu ya teman-teman. Nah, ini yang lagi bikin kopi, yang lagi beli kopi pun yang orang tadi beli rokok gitu teman-teman. Kalau untuk kopi kita jualnya, kalau kopi hitam itu ada 2 macam ya teman-teman. Yang satu yang nggak pakai gula, yang satu pakai gula. Dan kalau yang nggak pakai gula itu sesuai selera, mau gulanya dikasih berapa aja sesuai selera orang yang beli gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang beli itu ponakanku ya teman-teman, ponakan dari suami. Jadi beli obat nyamuk kingkong. Kalau untuk harga obat nyamuk kingkong itu aku jualnya 1 pak 6.000. Kalau untuk ketengan itu 1-2 ribuan ya teman-teman. Harganya jauh lebih murah pak-pakan. Kalau pak-pakan itu kan isinya 6, harganya 6.000 saya jualnya teman-teman.
Nah ini anakku langsung lanjut teman-teman, jualin rokok sama bapak ini bapak penjual tisu teman-teman, yang jual tisu pakai plastik gede di pinggir-pinggir jalan gitu. Jadi dia tuh sering nonton bola di sini, nonton bola ataupun enggak gitu sering mampir ke sini teman-teman untuk beli rokok ataupun minuman ya. Jadi kalau malam-malam itu aku nungguin warung itu selalu di deket pintu gitu teman-teman, soalnya kalau malam itu kan warung sama es ramenya malam, jadi aku nungguin warungnya di deket pintu sambil sandaran galon gitu. Dan nggak lupa tuh teman-teman minum kopi hitam. Jadi aku tuh kalau minum kopi sehari tuh hampir 3 kali ya, seringnya 3 kali gitu. Pertama itu hitam, kadang siang susu atau Indocafe, dan malamnya itu hitam lagi teman-teman. Nah ini alhamdulillah ini lagi diserbu sama bocil-bocil ya teman-teman ya. Ini anak-anak belakang masjid teman-teman. Jadi anak-anak ini belakang masjid itu lagi pada beli es ya. Ini rame banget, ini ada rombongan 3 motor kalau nggak salah teman-teman. Jadi mereka itu beli semuanya satu-satu gitu teman-teman, dan rasa esnya pun macem-macem. Kalau misalnya rasa esnya sama itu ya keuntungan dari aku, sekali bikin langsung bareng gitu. Satu blender itu cukup untuk 3 cup, jadi cepat selesai. Nah ternyata belinya ini beda-beda, jadi cukup lumayan lama ya karena yang beli banyak. Jadi ya kalau misalnya ada yang beli situ suka aku selak gitu teman-teman kalau rame kayak gini. Terus kalau yang beli anak-anak itu aku baru berani nyelak, kalau orang-orang dewasa nggak berani gitu ya teman-teman. Itu pun aku nyelak itu aku suka izin dulu ke anak-anaknya biar anak-anaknya juga nggak kesel gitu ya teman-teman ya. Nah jadi ini rombongan ini itu juga ada anak yang teman anak aku, teman-teman ngaji gitu. Jadi belakang warung aku itu ada masjid gede ya teman-teman. Nah di situ itu ngumpulnya anak-anak itu rame banget teman-teman. Jadi kayak aula sekeliling masjid itu dipakein apa tuh teman-teman, penutup apa tuh yang di atas tuh. Jadi itu rame banget situ, orang-orang jualan dan anak-anak yang pada main di sekitar area masjid gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut, ini anaknya tukang servis TV yang ada di sebelah aku teman-teman. Jadi setiap hari dia ngambilin minuman gitu ya teman-teman. Dan ini minuman juga karena udah malam teman-teman, jadi udah banyak yang kosong gitu ya. Kalau malam lagi rame memang banyak yang kosong gitu ya teman-teman. Nah jadi ini yang anaknya bapak sebelah itu sehari-harinya dicatat gitu teman-teman. Jadi nanti kalau bapaknya tutup toko itu langsung hitung-hitungan. Pas bapaknya tutup toko, sebelum pulang itu kita hitung-hitungan dulu. Jadi bayarnya setiap bapaknya nutup toko gitu ya teman-teman. Nah karena udah malam teman-teman, sekitar jam 10 itu juga kita udah agak santai. Jadi ramenya itu sekitar habis maghrib sampai jam 9an gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk es ramenya itu datang satu pergi gitu ya teman-teman, sampai jam 12 malam biasanya seperti itu. Apalagi kalau malam minggu terus keadaan cuacanya lagi panas itu, alhamdulillah kalau malam minggu itu lebih ramai lagi teman-teman. Nah ini bapaknya udah pulang narik ya teman-teman ya. Kalau lagi nggak ngantuk banget gitu pulangnya agak malam, tapi kalau lagi ngantuk ya pulangnya juga bisa cepet gitu teman-teman. Kalau tanggal merah atau hari libur biasanya dia bisanya lebih malam karena katanya rame dan tarifnya pun lumayan mahal ya. Nah jadi kalau habis pulang narik ini teman-teman, kadang aku juga kasihan gitu teman-teman, capek ya bantuin aku dagang warung dan dagang es. Kita sama-sama capek tapi suamiku masih mau bantuin. Kadang kalau suamiku ketiduran suka nggak aku bangunin gitu teman-teman, kasihan ya. Ini langganan seperti biasa teman-teman, selalu muncul di video ini itu tukang ketoprak. Orangnya lucu, kocak gitu teman-teman. Jadi suka bercanda gitu kalau dia beli ya teman-teman, suka diledekin gitu ya. Nah dia belinya itu nggak jauh dari rokok ketengan sama
granita gitu teman-teman. Nah tuh yang dibeli paling cuman kayak gitu aja teman-teman, malu-malu dia teman-teman. Nah ini langsung lanjut jualin orang lagi teman-teman. Jadi kalau malam itu memang aku siap langsung nungguin di dekat pintu itu. Jadi kalau ngantuk pun kulkas kebuka atau ada orang beli, aku itu langsung denger gitu ya teman-teman ya. Nah ini itu orang ngontrak baru teman-teman. Dia itu ngontrak di belakang. Dan setiap hari pun sama, dia selalu beli minuman, beli sabun, dan suka beli kopi gitu teman-teman. Bapaknya kerja di Pelbak Pasar ya. Jadi ibu ini ngontraknya itu di gang samping warung aku, nggak jauh dari warung aku. Jadi setiap harinya warawiri lewat depan warung. Jadi kalau beli minuman atau sabun atau kopi buat suaminya itu selalu di tempat aku ya teman-teman. Jadi ini kita itu lagi ngobrol, dia itu lagi nyari pekerjaan ya teman-teman, pengen nyari kerjaan sampingan nyuci gosok gitu teman-teman, karena anaknya kan udah gede mau sekolah gitu. Jadi dia lagi nyari sampingan buat nyuci gosok, lumayan teman-teman buat anak sekolah katanya. Ya alhamdulillah ya teman-teman kalau ada kemauan seperti itu. Jadi ya kita juga sebagai ibu rumah tangga juga harus bisa bantu suami ya teman-teman ya. Nah ini aku juga langsung lanjut bikin teh manis kadang gudai cappuccino. Jadi ini ibu suka minta-minta gitu teman-teman. Jadi sering lewat sini, kalau lewat sini itu pasti mampir, dan sering aku bikinin teh manis atau kopi gitu teman-teman. Tapi seringnya dia nggak beli gitu teman-teman. Kopi ya, kopi gudai cappuccino selalu aku bikinin gitu teman-teman. Kita juga sering ngobrol ngalor ngidul sama ibu ini ya, walaupun dia suka minta-minta, di sini sering aku kasih kopi gitu, dan kopi atau tehnya pun nggak aku bayar dia teman-teman. Jadi juga doainya tuh panjang banget ya teman-teman, padahal kita ikhlas ya cuman ngasih bisanya ngasih kopi atau teh gitu teman-teman. Dia udah senang banget. Kalau doain juga bagus teman-teman, dengernya juga enak, ibunya juga baik, sabar. Jadi kalau misalnya nggak habis minumannya gitu teman-teman, suka aku tutup pakai cup pop es gitu, dan sama dia pun suka dibawa pulang gitu ya teman-teman ya. Rumahnya lumayan jauh teman-teman, jadi kalau di sini dia itu suka ngojek gitu ke rumahnya, bayarnya pun lumayan mahal. Karena tukang ojeknya sendiri pun pernah cerita sama aku kalau disuruh ibu ini pulang ke rumahnya ngojekin gitu, dikasihnya juga lumayan. Ibunya memang baik teman-teman, orangnya juga sabar. Jadi ibunya lagi ngitungin receh teman-teman. Mungkin nanti kalau udah capeknya udah hilang, baru dia jalan lagi gitu ya teman-teman. Tapi jalan itu dia sembari jalan itu langsung pulang ke kontrakan dia teman-teman. Mungkin biasanya dia ngojek itu di ujung ya teman-teman, karena di ujung situ kan ada tukang-tukang ojek gitu. Jadi mungkin dia langsung pulang gitu teman-teman. Kita memang sering ngobrol teman-teman, ngobrol ngalur gitu panjang ya, karena aku memang akrab sama ibunya juga enggak manfaatin kita karena kita udah sering ngasih minuman gitu. Dia juga nggak manfaatin gitu teman-teman, makanya juga aku demen sama dia. Dan kalau dia lagi ngeteh di sini pun, kalau ada orang ke warung atau beli es gitu, dia juga sering dikasih makanan, kadang juga suka dikasih duit gitu teman-teman. Si ibu ini lagi cerita panjang lebar gitu teman-teman. Mantunya dia itu meninggal ditabrak mobil pas dia mau berangkat kerja. Tapi sebelum berangkat kerja nggak tahu, mungkin dia sama anak pertamanya gitu. Jadi anak pertamanya, cucu pertamanya ibu ini sama mantunya itu langsung ditabrak mobil, dan mantunya meninggal di tempat.
cucunya itu dirawat di rumah sakit dulu gitu ya teman-teman. Sedih juga dengarnya teman-teman dari cerita ibunya gitu ya. Jadi setiap kesini juga ibu ini beli pampers gitu ya teman-teman buat cucunya gitu. Kalau beli juga enggak cuman pampers, suka beli kopi buat cucunya yang lain gitu teman-teman sekalian gitu. Kalau untuk beli-beli sih saya terima, saya tampanin duitnya. Tapi kalau untuk dia bikin minuman di sini sambil istirahat gitu, itu duitnya nggak pernah aku tampanin gitu teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman yang selalu mengikuti videoku sampai selesai. Nah, seperti ini kegiatan malam aku berjualan ya teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa beras? Dia kan apa di mobil beras, induk beras. Induk. Kan di perapatan Enjo ya. Jadi dia kan dari rumah. Memang kan ada jual semua. Oh, berarti dia dari rumah belum jauh dong? Hah? Belum jauh dari rumah? Dari rumah? Belum jauh? Belum jauh lah. Jatinegara apa Kerumpung, terus pasar Enjo, kan dikit lagi tuh saya. Belah sono kan itu. Oh. Pasar induk kan? Pasar induk, kayak pasar induk. Nah, terus pasar. Berarti masih muda dong Bu? Hah? Masih muda. Masih muda, baru punya 4. Umur berapa? Umur kalau perempuan anak saya, kalau lelakinya mantu yang tabrakan kan udah 2 tahun ini. Oh, lah tinggalnya di mana? Hah? Tinggalnya di mana? Tinggalnya dibilang di induk. Enggak, tinggalnya sekarang di mana? Sekarang di Punggung. Bininya enggak di Jawa? Bininya ada, bini anak saya. Di sini? Sama ibu? Iya.